Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo, senang bisa diskusi lagi? Kali ini sumber kita spesifik banget nih, cuma satu bab. Bab 12 dari buku Loser Think karya Scott Adams. Judulnya cukup bikin penasaran ya, The Golden Age Filter. Iya, filter zaman keemasan. Anda pasti sering banget kan dengar atau mungkin baca berita yang, aduh isinya bikin was-was melulu? Iya. Bencana iklim lah, potensi perang, krisis ekonomi. Wah, rasanya kok negatif terus ya? Nah, bab ini tuh kayak menawarkan sudut pandang yang beda banget. Adams ini bilang, kalau kita lihat gambaran besarnya, dunia ini sebenarnya nggak seburuk itu loh. Bahkan mungkin lagi menuju era yang lebih baik gitu ya, dan perbaikannya makin cepat katanya. Betul, kedengerannya kan kontras banget sama apa yang biasa kita dengar sehari-hari. Iya ya. Jadi, misi kita di sini simple aja sih, kita mau bongkar argumen Adams di bab ini. Kita lihat apa aja bukti yang dia sodorkan. Dan ya, coba bantu Anda menimbang-nimbang, apakah filter optimis ala Adams ini ada gunanya nggak sih buat kita, buat menyaring semua informasi negatif yang, wah, banjir banget di sekitar kita. Oke, siap. Siap, mari kita mulai deh. Yuk. Oke, jadi gagasan utamanya gini, berita itu seringnya isinya buruk. Kenapa? Ya karena itu yang laku dijual, itu yang menarik perhatian. Adams bilang media itu udah berevolusi. Dulu mungkin fokusnya ngasih info. Sekarang bisa jadi semacam memanipulasi otak kita demi klik, demi profit. Gitu kasarnya. Akibatnya kita bisa kejebak dalam apa yang dia sebut penjara mental. Jadi pesimis terus bawaannya. Nah, Adams ini, dia sendiri ngaku kalau dia orangnya optimis. Jadi dia ngajak kita buat coba pasang filter zaman keemasan ini. Sebagai penyeimbang gitu ya, biar nggak melulu lihat yang jelek. Betul, filter ini kayak alat bantu aja buat berpikir kritis. Bukan berarti kita nyangkal masalah loh ya. Oke. Tapi lebih ke bertanya, ada nggak sih sisi lain dari cerita ini? Atau ada tren positif jangka panjang nggak sih yang ketutup sama berita harian? Nah, Adams coba nunjukin tren-tren itu. Oke, kita lihat contohnya deh. Yang pertama, soal perumahan murah. Ini kan masalah klasik ya di banyak negara, harga rumah makin nggak masuk akal. Iya, betul. Nah, Adams lihat ada harapan di teknologi baru. Kayak apa tuh? Rumah cetak 3D yang prosesnya bisa cepat banget, terus rumah prefabrikasi yang dibikin di pabrik jadi lebih efisien. Oh, yang kayak tinggal pasang gitu ya? Iya, bahkan ada juga kit rumah rakitan. Dia optimis inovasi-inovasi kayak gini, meskipun mungkin sekarang belum belum masif gitu ya. Masih skala kecil mungkin ke masyarakat. Tepat. Kalau biaya kebutuhan dasar kayak rumah bisa ditekan, itu kan bisa ngubah banyak hal. Ekonomi, sosial. Ini contoh gimana Adams pakai filternya, ngelihat potensi perubahan besar dari inovasi yang lagi tumbuh. Oke. Nah, dari rumah, kita geser ke kebutuhan dasar lain yang juga sering bikin kantong bolong. Pendidikan. Yang lebih baik dan lebih murah katanya. Nah ini, pembelajaran online kan sekarang udah biasa banget ya. Iya, apalagi sejak pandemi. Tapi Adams kebayanginnya lebih dari sekedar kelas via Zoom gitu. Dia prediksi modelnya bakal kayak produksi film Hollywood. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada tim ahli, visualnya menarik, presentasinya bagus, bukan cuma satu dosen ngomong di depan kamera. Menurut dia ini bisa jauh lebih efektif dan pastinya lebih murah daripada model kampus tradisional. Dia juga semangat banget soal potensi virtual reality atau VR, realitas maya lah. Oh, pakai kacamata VR itu ya? Buat belajar? Iya, bayangin Anda misalnya mahasiswa sejarah gitu. Bisa jalan-jalan di dalam replika digital kapal Hindenburg sebelum meledak. Atau mahasiswa teknik bisa masuk ke mesin jet. Wah, itu sih pengalaman belajarnya pasti beda banget ya. Jauh lebih ngena daripada baca buku doang. Pasti, ini bisa merevolusi cara kita belajar dan memahami sesuatu. Bener-bener imersif. Kedengarannya keren banget sih. Tapi ada pertanyaan nih yang langsung muncul di kepala saya. Apa tuh? Soal ijazahnya gimana? Pengakuannya, apa kualifikasi dari model pendidikan baru kayak gitu bakal diakui sama, ya, dunia kerja gitu? Nah, itu pertanyaan penting banget. Adams juga sadar itu tantangan. Tapi, dia optimis solusinya bakal ketemu kok. Gimana caranya? Mungkin nanti patokannya bukan lagi ijazah formal dari Universitas A atau B, tapi lebih ke pengakuan langsung dari industri. Endorsement gitu. Oh, jadi perusahaan lihat portofolio skill-nya langsung. Bisa jadi bukti proyek nyata
sertifikasi online yang relevan, perusahaan mungkin lebih peduli sama apa yang beneran bisa Anda kerjakan, bukan cuma gelar di kertas. Jadi pengakuan itu bakal ngikutin kebutuhan pasar, gitu prediksinya. Oke, masuk akal juga sih. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang menurut saya ini paling bikin penasaran dan mungkin idenya agak liar nih. Yang mana tuh? Akhir dari kejahatan tak terpecahkan. Adams berani banget bilang kalau teknologi modern itu bikin hampir semua kejahatan besar bisa dipecahkan. Gimana ceritanya coba? Dia nunjuk beberapa faktor kunci sih. Pertama, ya jelas video di mana-mana. CCTV ya? Ya, CCTV, bisnis, rumah. Terus kamera dashboard mobil. Nanti kalau mobil otonom udah banyak, kameranya lebih banyak lagi. Belum lagi smartphone di tangan semua orang. Jadi ruang gerak penjahat tanpa kerekam makin sempit gitu. Banget. Kedua, jejak digital kita. Lokasi ponsel, riwayat chat, email, apa yang kita beli pakai kartu kredit atau online. Wah, iya juga ya. Semua itu ninggalin jejak data yang bisa dianalisis sama penegak hukum. Susah banget buat hilang tanpa jejak di zaman sekarang. Terus ada lagi? Ada. Faktor ketiga yang makin kuat sekarang. Analisis DNA. Oh, ini yang sering di film-film itu ya? Iya, tapi yang menarik bukan cuma database DNA kriminal aja, tapi juga database silsilah publik. Maksudnya? Kayak tes buat nyari leluhur gitu. Betul. Kayak GIDM match gitu. Orang kan pakai itu buat cari kerabat jauh pakai tes DNA komersial. Nah, ternyata polisi bisa pakai data itu buat nyocokin DNA dari TKP sama DNA kerabat pelaku di database itu. Lo serius? Jadi bisa ketahuan pelakunya lewat saudaranya gitu? Bisa banget. Bahkan buat kasus-kasus lama, kasus dingin yang udah puluhan tahun nggak kepecahkan, bisa terungkap pakai cara ini. Wow. Jadi kombinasi video, data digital, sama DNA, ini kayak bikin jaring yang makin rapat ya buat penjahat. Iya. Dan konsekuensinya, menurut Adams, karena resiko ketangkap jadi tinggi banget, orang jadi mikir 2 kali buat jahat. Efek jera lah. Makanya dia prediksi tingkat kejahatan itu bakal terus turun dalam jangka panjang. Ini optimisme yang cukup radikal ya kalau kita bandingin sama berita kriminal tiap hari. Memang kontras banget, tapi ya itu intinya, filter zaman keemasan. Ngelihat tren teknologi jangka panjang dan dampaknya ke perilaku manusia, bukan cuma reaksi sesaat ke berita kriminal harian. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan fisik dari kejahatan, Adams juga optimis soal keamanan global. Dia bahas soal perdamaian dunia. Wah, ini lebih ambisius lagi nih. Iya kan? Dia bilang alasan-alasan klasik buat perang skala besar, terutama antar negara kuat, itu sebagian besar udah nggak relevan lagi. Kok bisa? Argumennya berlapis sih. Pertama, dari sisi ekonomi. Perang buat naklukin negara lain di zaman modern itu, hitungannya nggak masuk. Mahal banget. Mahalnya di mana? Kan bisa dapat sumber daya, biaya pendudukannya itu loh. Ngadepin perlawanan gerilya modern yang gigih. Belum lagi kalau kena sanksi ekonomi global dari negara-negara lain. Bisa-bisa malah bunuh diri ekonomi buat negara yang nyerang. Keuntungannya nggak sepadan sama risikonya. Oke, terus? Terus ada faktor nuklir. Kalau sama-sama punya nuklir, ada ancaman kehancuran mutual. MAD itu Mutually Assured Destruction. Saling hancur kalau perang ya? Iya. Konsep ini, meskipun serem, efektif banget buat nahan negara nuklir perang langsung satu sama lain. Siapa yang mau mulai coba? Iya juga sih, nggak ada yang menang. Nah, bahkan kalau negara nuklir lawan negara non-nuklir pun tetap masalah. Mau ngedudukin negara yang kalah, biayanya gede banget, korban banyak, karena pasti ada perlawanan gerilya terus-terusan. Kita udah lihat contohnya kan? Iya. Tapi kan masih ada perang proksi. Yang negara gede main di negara lain lewat kelompok-kelompok lokal. Adams makuin itu masih ada. Tapi dia lihat tekanan ekonomi global ke negara sponsornya itu makin efektif. Contohnya? Dia nyebut tekanan ke Iran sama Arab Saudi soal perang di Yaman. Jadi perang proksi pun ongkosnya makin mahal buat sponsornya. Nggak bisa seenaknya lagi. Kalau ancaman dari kelompok teroris kayak ISIS gimana? Nah, Adams bedain nih. Terorisme itu bakal terus ada. Tapi beda sama perang antar negara. Kalau kelompok kayak ISIS coba nguasain wilayah, mereka malah jadi target gampang buat militer konvensional. Kekuatan teroris itu kan di aksi sembunyi-sembunyi, bukan perang terbuka rebutan wilayah.
khusus soal Timur Tengah nih, dia malah lihat ada tren yang ya menurut dia positif. Gimana tuh? Misalnya kekuatan militer Israel yang bikin susah ditaklukkan. Terus uniknya, Iran malah jadi musuh bersama buat Israel dan banyak negara Arab lain. Oh, jadi malah ada kepentingan bersama gitu ya? Iya, dan ini menurut Adams, mendorong normalisasi hubungan, diplomasi antara Israel sama beberapa negara Muslim. Dia bahkan spekulasi ini spekulatif banget ya, katanya Timur Tengah mungkin tinggal nunggu ganti pemimpin di Iran aja. Ngerujuk ke Ayatollah Khamenei yang udah tua dan ekonomi Iran yang lagi sulit ya. Iya, untuk bisa bergerak ke arah perdamaian yang lebih stabil. Tentu aja, konflik lokal di negara berkembang lain masih bakal ada, tapi dia percaya bakal berkurang seiring ekonomi negara itu maju. Senjata utama sekarang, kata dia, lebih ke sanksi ekonomi daripada invasi militer. Jadi kalau dirangkum, optimisme soal damai ini karena perang udah nggak nguntungin secara ekonomi, ada efek jera nuklir, dan dinamika politik global bikin perang besar makin nggak rasional buat negara kuat ya. Kurang lebih gitu rangkuman argumennya. Pandangan yang sangat makro memang. Oke, kita geser ke isu besar lain yang sering bikin cemas, perubahan iklim. Nah, di sini nih, filter optimis Adams mungkin paling bikin kaget atau kontroversial buat sebagian orang. Gimana tuh pandangannya? Dia ngelihat prediksi dari IPCC, panel iklim PBB, itu soal dampak ekonomi perubahan iklim yang katanya bisa sampai 10% PDB global dalam 80 tahun, itu dianggap sebagai berita baik terselubung. Loh kok Isa? Ya, kedengarannya aneh ya. Logikanya gini, menurut proyeksi ekonomi standar, kekayaan global itu diperkirakan bakal naik 5-10 kali lipat dalam 80 tahun itu. Jadi PDB global nanti jauh lebih besar dari sekarang. Betul. Jadi, kehilangan 10% dari PDB yang jauh lebih besar itu mungkin dampaknya nggak akan separah kedengarannya sekarang. Tapi ini pentingnya, bukan berarti dia ngeremehin perubahan iklim loh. Fokus utamanya bukan di situ. Terus fokusnya di mana dong? Fokus utama Adams, ya sesuai sama filter zaman keemasannya, itu di solusi teknologi. Dia punya semacam hukum sendiri, hukum bencana bergerak lambat, Adams. Apa tuh artinya? Intinya, manusia itu ternyata jago banget nemuin solusi buat masalah besar yang kelihatan datang dari jauh. Kayak perubahan iklim ini kan nggak tiba-tiba. Jadi daripada cuma fokus ke skenario kiamatnya, dia lebih milih fokus ke inovasi yang bisa ngatasin masalah itu. Oke, teknologi apa aja yang dia lihat punya potensi? Dia optimis banget soal energi fusi nuklir. Menurut dia, ini tantangannya lebih ke rekayasa, engineering, bukan sains dasar yang belum ketemu. Jadi secara teori udah bisa, tinggal bikin alatnya yang benar gitu. Kurang lebih gitu. Dia nyebut banyak perusahaan swasta yang dapat dana gede banget, ada Commonwealth Fusion Systems, TA Technologies, General Fusion. Investornya kelas kakap, ada Jeff Bezos, Bill Gates, Peter Thiel. Mereka semua lagi ngejar bikin reaktor fusi komersial. Selain fusi, ada lagi. Ada nuklir generasi IV. Ini desain reaktor fisi yang baru, yang katanya lebih aman banget. Inherently safe, istilahnya. Dirancang biar nggak bisa meleleh, meltdown. Bill Gates juga dukung ini kan? Lewat TerraPower. Iya betul. Pemerintah AS juga lagi bangun fasilitas uji baru buat percepat pengembangannya. Yang menarik, beberapa desainnya malah bisa pakai limbah nuklir lama sebagai bahan bakar. Wah, itu solusi bagus buat masalah limbah nuklir dong ya? Potensinya gitu. Adams lihat hambatan politik dan regulasi buat nuklir baru ini mulai berkurang. Oke, itu kan solusi energi skala besar ya. Ada yang lain? Ada solusi yang mungkin skalanya lebih kecil tapi penting juga. Kayak pendingin udara atau AC hemat energi. Belaan kan, seiring pemanasan global dan ekonomi negara berkembang naik. Jadi bikin AC yang jauh lebih efisien itu krusial banget. Dia nyebut ada kompetisi global cooling price buat dorong inovasi di sini. Masuk akal. Terus soal CO2 yang udah di atmosfer gimana? Nah ini dia, teknologi penyerapan CO2 dari udara atau carbon capture. Idenya nyedot CO2 langsung dari udara. Udah ada yang bisa? Udah banyak yang ngembangin. Ada carbon engineering, didukung Gates juga, bisa ubah CO2 jadi bahan bakar jet sintetis. Ada Cleanworks, bikin kayak vacuum cleaner CO2 raksasa. Terus Carbfix di Islandia, nyimpen CO2 di batuan. Ada juga Global Thermostat, Strata Worldwide buat metana. Banyak deh. Dan ada dukungan dana riset juga dari pemerintah AS. Wah, ternyata banyak ya yang lagi dikerjain. Iya. Jadi keragaman pendekatan dan investasi yang masuk ke solusi iklim ini
Fusi, nuklir baru, AC hemat, carbon capture, ini yang jadi dasar optimisme Adams. Filternya ngelihat ini sebagai bukti kalau kecerdasan manusia lagi diarahkan buat ngatasin masalah ini, bukan cuma pasrah. Tapi bukannya optimisme teknologi kayak gini sering dikritik? Katanya jadi alasan buat nggak ngurangin emisi sekarang gitu. Itu kritik yang valid dan sering banget muncul. Adams mungkin bakal ngelihat kritik itu sebagai contoh pemikiran penjara. Fokus ke satu solusi, kurangin emisi, jadi nutup mata ke solusi lain, inovasi teknologi. Jadi menurut dia harus dua-duanya jalan? Kemungkinan besar gitu. Filter zaman keemasan ini kan gak nolak pentingnya aksi sekarang, tapi nambahin dimensi harapan lewat inovasi, sebagai penyimbang narasi yang seringnya cuma fokus ke masalahnya aja. Oke. Mari kita geser lagi ke kekhawatiran lain yang juga gede banget. Pengangguran gara-gara otomatisasi dan AI atau kecerdasan buatan. Nah, ini juga, narasi umumnya kan suram banget ya. Robot bakal ngambil semua kerjaan kita. Iya kan? Tapi Adams, lagi-lagi nantang pandangan ini. Bukan berarti dia nolak otomatisasi ya, tapi dia lihat ada faktor penyimbangnya. Apa aja tuh? Pertama, dia argumen kalau biaya hidup bakal turun drastis. Gimana caranya? Ya kalau inovasi di perumahan, rumah 3D tadi, transportasi, mobil otonom buat sharing, energi, fusi nuklir murah, pendidikan online murah, itu beneran kejadian. Oh, jadi kebutuhan pokok jadi lebih murah ya? Iya, jadi orang mungkin nggak butuh gaji setinggi sekarang buat hidup layak. Ini bisa ngimbangin kalaupun upah di beberapa sektor turun. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, dia percaya bakal muncul pekerjaan baru yang susah diotomatisasi. Contohnya apa coba? Sektor renovasi bangunan. Renovasi? Kenapa? Karena renovasi bangunan tua itu kan unik-unik ya kasusnya. Butuh banyak skill tangan, pemecahan masalah di lapangan, adaptasi. Itu susah banget buat robot. Dia lihat sektor ini bakal nyerap banyak tenaga kerja. Menarik juga ya contohnya. Ada lagi? Ketiga, soal relokasi pekerja. Dia optimis perusahaan gede yang butuh banget talenta spesifik bakal makin mau bantu pekerja terbaiknya buat pindah lokasi kalau perlu. Biar gesekan geografis di pasar kerja berkurang. Jadi, lagi-lagi Adams ngeframe ulang masalah pengangguran ini ya, bukan sebagai kiamat, tapi lebih kayak transisi besar aja, yang diiringi turunnya biaya hidup dan munculnya kerjaan baru. Perspektif yang beda lagi ya. Selanjutnya, inovasi kesehatan. Di sini dia juga optimis banget, fokusnya terutama di penurunan biaya, peningkatan akses, sama kemampuan penyembuhan. Apa aja yang dia sorot? Ada beberapa tren sih. Pertama, telemedicine. Konsultasi dokter lewat video call atau bahkan email. Ini udah mulai banyak ya. Iya, ini bisa motong biaya dan waktu banget, apalagi buat kasus yang nggak darurat. Kedua, makin banyaknya alat tes kesehatan konsumen yang nyambung ke smartphone. Oke, buat cek tensi gula darah gitu ya. Iya, bahkan tes urin, darah, deteksi irama jantung tidak teratur, AFib, sampai aplikasi buat analisis tahil alat yang mencurigakan. Jadi kita bisa lebih proaktif jaga kesehatan sendiri. Terus dari sisi industri atau pemerintah ada nggak? Dia nyebut inisiatif kayak Haven, walaupun akhirnya bubar ya, usaha patungan Amazon, Berkshire Hathaway, JP Morgan, buat neken biaya kesehatan karyawan. Terus potensi alat medis lebih murah, contohnya teknologi baru buat nurunin harga MRI scanner. Sama reformasi regulasi, kayak upaya pemerintah ARES dulu buat ningkatin kompetisi dan transparansi harga. Wah, banyak lapisannya ya. Belum lagi kekuatan big data. Analisis data kesehatan anonim dari banyak sumber sensor wearable, aplikasi, tes DNA, rekam medis, itu bisa ngasih pemahaman baru soal penyebab penyakit, obat mana yang efektif, pencegahan. Contohnya? Dia nyebut studi soal hubungan aspirin harian sama jantung atau kafein sama AFib yang bisa dikonfirmasi atau dibantah lewat analisis data besar. Dan tentu aja yang paling dasar, terobosan medisnya sendiri ya. Nah, itu dia. Kemajuan di terapi gen, sel punca buat regenerasi jaringan, imunoterapi buat kanker, vaksin baru. Kecepatannya luar biasa. Adams ngelihat kita masuk era di mana kita bisa bangun ulang bagian tubuh, nggak cuma ngobatin gejala. Jadi gabungan semua ini ya. Telemedicine, tes mandiri, tekanan industri, alat murah, regulasi, big data, sama terobosan sains. Ini yang bikin gambaran zaman keemasan di kesehatan versi Adams. Iya, lebih terjangkau, lebih personal, lebih prediktif, dan lebih kuat nyembuhinnya. Tapi ingat, ini filter optimis dia, fokus ke potensi kemajuannya. Oke, terakhir nih, topik yang sensitif banget.
hubungan ras. Di sini, Adams berpendapat media itu seringnya me-blow up insiden negatif dan nutupin kemajuan yang sebenarnya terjadi. Gimana dia lihatnya? Dia ngasih contoh yang waktu itu cukup kontroversial. Pas Presiden Trump kritik beberapa tokoh wanita Afrika Amerika. Kayak Omarosa, Maxine Waters gitu ya? Iya, banyak media kan bilang itu serangan rasis. Nah, Adams punya interpretasi beda. Gimana tuh? Menurut dia, justru fakta bahwa wanita-wanita kuat dan berpengaruh ini jadi target kritik setajam target lain, kayak pengusaha kulit putih kaya, itu mana nunjukin kesuksesan mereka. Udah dianggap setara di arena publik. Argumennya, Trump itu nyerang semua pengkritiknya sama kerasnya, gak pandang ras atau gender. Wah, ini cara baca yang beda banget ya dari narasi umum. Iya, ini contoh dia menerapkan filternya. Dia juga bilang, dari pengamatan pribadinya di California, hubungan antar ras di level personal itu sebenarnya membaik. Indikatornya apa? Lebih banyak pernikahan antar ras, tingkat pekerjaan minoritas waktu itu tinggi, orang lebih nyaman interaksi lintas ras sehari-hari dibanding dulu. Dia juga agak skeptis sama cara organisasi kayak Southern Poverty Law Center, SPLC, ngelacak kelompok kebencian. Dia kritik seolah SPLC itu dibayar buat nemuin rasisme. Jadi ada potensi bias atau insentif buat melebih-lebihkan masalah. Jadi intinya dia mempertanyakan apakah narasi media dan laporan-laporan itu udah akurat gambarin kemajuan sosial yang ada. Betul. Jadi dalam konteks ras ini, filter zaman keemasan versi Adams ngajak kita buat lihat lebih jauh dari sekedar insiden viral atau narasi konflik. Coba cari data atau indikator lain yang mungkin nunjukin tren jangka panjang yang lebih positif. Integrasi sosial, ekonomi, misalnya. Oke, kita udah bahas lumayan banyak nih area yang disentuh Adams di bab 12. Kalau kita tarik benang merahnya, apa aja sih poin kunci atau takeaways utama dari The Golden Age Filter ini? Yang pertama, jelas, argumen utamanya, ada cukup banyak bukti, kalau kita mau cari, yang nunjukin dunia ini lagi bergerak ke arah kemajuan yang luar biasa. Semacam zaman keemasan modern lah. Yang didorong terutama sama inovasi teknologi yang cepat banget ya. Betul. Kedua, kita perlu sadar kalau narasi dominan yang kita dapat, apalagi dari media berita, itu seringnya bias ke arah negatif. Bukan karena konspirasi ya, tapi lebih ke model bisnisnya. Berita buruk lebih laku. Iya, kesadaran ini penting biar kita nggak otomatis nelan pesimisme sebagai satu-satunya cerita. Ketiga, sebagai lanjutannya, Adams ngajak kita buat secara sadar, sesekali gitu, coba pasang filter zaman keemasan ini. Tujuannya bukan buat jadi naif atau nutup mata sama masalah ya, tapi buat ngelatih diri lihat gambaran yang lebih seimbang. Cari juga tren positifnya, potensi solusinya, kemajuan jangka panjangnya. Yang mungkin nggak seheboh berita buruk jadi jarang diliput. Bisa jadi. Keempat, kunci optimisme di filter ini adalah kepercayaan pada kemampuan manusia buat adaptasi dan inovasi. Ingat, hukum bencana bergerak lambat tadi. Kita cenderung nemuin cara buat ngatasin masalah besar yang kelihatan datang. Fokus ke potensi solusi. Tapi perlu ditekenin lagi nih ya. Iya, ini penting. Ini itu filter. Cara pandang bukan ramalan pasti atau janji surga. Lebih ke latihan berpikir kritis saja ya, biar nggak kebawa arus pesimisme terus. Tepat. Untuk membuka kemungkinan kalau masa depan itu mungkin nggak sesuram yang sering digembar-gemborkan. Oke. Demikian pembahasan mendalam kita soal The Golden Age Filter dari Scott Adams. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda nih pendengar. Coba deh nanti pas baca berita lagi atau dengar diskusi soal masa depan, Perhatiin deh, filter apa sih yang lagi aktif di kepala Anda? Apakah otomatis fokus ke masalahnya aja? Atau Anda juga coba cari-cari, ada nggak sih kemungkinan solusi atau tren positifnya? dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Adam sendiri kan ngaku dia bias optimis. Dan kita juga tahu kan, sejarah itu penuh contoh teknologi baru yang awalnya bagus, ternyata bawa dampak negatif yang nggak kepikiran sebelumnya. Iya juga ya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita pakai filter zaman keemasan ini secara bijak? Gimana biar kita tetap punya harapan, tapi nggak jadi naif sama tantangan yang beneran ada? Atau bahkan risiko baru yang mungkin muncul justru karena kemajuan itu sendiri. Nah, di mana ya letak keseimbangan antara optimisme yang kritis sama kewaspadaan yang sehat? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.